itu juga kita akan gandeng terus seluruh komunitas, intinya kan kolaborasi ya kalau sekarang, kolaborasi. Nah itu untuk memajukan edukasi dan literasi dan inklusi pasar syariah. Seperti itu kira-kira Mas Marcel. Oke. Ya. Oke, thank you Mas Arif untuk gambaran programnya ke depannya ya, karena mungkin ini adalah permintaan market juga mungkin Mas Arif, karena dari generasi milenial ini secara permintaan dan secara pengetahuan ataupun secara kalau media sosial tuh scroll IG-nya tuh kenceng gitu kan. Jadi mungkin salah satunya untuk mengetahui investasi di pasar modal atau khususnya pasar modal syariah ini cukup kenceng juga gitu kan. Untuk belajarnya mudah, cepat gitu kan. Dan selanjutnya resikonya suka nggak diukur gitu kan, atau kan suka main hajar-hajar aja gitu kan. Ya mungkin salah satunya banyak juga gitu kan. Ada namanya tuh kegiatan ataupun salah satu penyebab generasi milenial itu FOMO namanya mungkin Mas Arif ya. Iya. Yang dimana biasanya dimana ada rasa kecemburuan dalam diri generasi muda untuk mengikuti teman-teman lainnya gitu kan, atau mungkin misalnya lebih mudanya ikut-ikutan gitu kan, yang dimana itu sudah menjadi tren juga di generasi muda Mas Arif. Jadi mungkin salah satunya efeknya tadi jadi banyak investor di pasar modal dengan kurang lebih 80% itu generasi muda, karena secara digitalisasi yang menggunakannya anak muda gitu kan, dan secara marketnya yang kena anak muda gitu kan. Sehingga dari FOMO tersebut mengakibatkan efek kepada generasi muda untuk tidak berinvestasi lagi atau disebut kapok gitu kan. Yang tadi mungkin dari segi informasinya kurang, dari segi inklusi dan literasinya kurang gitu kan, karena ada kecemburuan dalam diri generasi muda saat ini yang ingin sukses lebih cepat atau ingin mendapat uang lebih cepat. Ya mungkin itu salah satu yang terjadi di generasi muda saat ini, yaitu FOMO. Ada juga namanya satu lagi Mas Arif, yaitu YOLO. YOLO gitu kan. Iya, yang dimana YOLO ini atau you only live once, atau hidup hanya sekali ini gitu kan. Gak apa-apa lah gitu kan, resiko mau sebesar apapun gak masalah gitu kan. Yang penting coba dulu aja, nanti gimana nanti gitu kan. Sehingga itu dapat mempengaruhi juga dari segi pengelolaan keuangan generasi muda, yang dimana nanti akan berefek juga mungkin pada keadaan pasar modal ke depannya. Mungkin itu sangat berbahaya juga yang terjadi di generasi muda saat ini Mas Arif. Mungkin tadi karena dari seginya YOLO yang terlalu berlebihan, memiliki kebebasan dan lain-lainnya, itu sering terjadi juga di generasi muda saat ini. Mungkin dari Mas Arif ada tanggapan juga dari tren yang sedang terjadi dari saat ini seperti FOMO dan YOLO juga. Mungkin ada tambahan untuk teman-teman SIG, mungkin Mas Arif. Iya, menarik memang kalau kita lihat fenomena saat ini, FOMO, YOLO, apalagi FOBO, banyak ya. Iya. Sebenarnya ya itu. Sebenarnya kayak FOMO juga ya kurang baik ya kalau untuk untuk berinvestasi. Maksudnya ketika karakter FOMO ini kita aplikasikan di misalnya tadi investasi tadi, kalau di ibadah bagus ya Mas ya, FOMO gitu. Iya. Bagus juga sih, ketinggalan sama orang lain gitu ya. Bener, bagus. Kalau buat ibadah bagus gitu kan. Tapi kalau buat investasi ya teman-teman ini nih harus diperhatikan juga nih, harus pinter-pinter lah ya. Jadi investasi leher ke atas lah, pengetahuannya dulu gitu ya, ilmunya dulu gitu. Jadi nggak cuma nyemplung aja, ikut-ikutan takut ketinggalan. Wah ini sahamnya lagi bagus nih, udah masuk aja gitu. Tadi analisis dulu, gitu. Itu jadi jelek gitu ya, gitu. Dan juga YOLO sebenarnya juga bisa positif, bisa negatif juga ya. Gitu. Betul. Jadi kalau yang negatif tadi sudah disampaikan gitu. Jadi memang harus hati-hati. Kalau namanya kita berinvestasi itu kan namanya mengelola resiko ya, gitu. Apa istilah tentang mengelola resiko gitu. Jadi kita lihat dulu, kelola dulu resikonya gitu ya. Jadi jangan ngejar biar cuan-cuan gitu. Itu enggak juga gitu. Tapi kelola dulu resikonya sebelum berinvestasi. Jadi tahu dulu resikonya apa sih gitu. Karena di setiap produk investasi itu ada potensi untungnya, tapi ada resiko yang menyertainya juga.
Betul, betul, Nah, betul. mungkin teman-teman SIG nih bisa juga nih sharing nih Mas Masa. Kalau Gimana? teman-teman dulu gimana sih bisa kena pasar modal gitu ya? Apakah FOMO juga atau ada 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 ini maksudnya ada apa sih alasan lain lah, maksudnya bisa cerita ya, mungkin teman-teman punya cerita masing-masing ya, cuman dulunya seperti apa sih bisa dengan pasar modal, kemudian kok nggak takut, apa itu jangan-jangan investasi bodong gitu. Nah itu mungkin sharing juga tuh teman-teman dari masalah gimana pengalaman di kenal pasar modal. Betul, betul Mas Arif ya. Mungkin izin sharing aja mungkin ya ini untuk pengalaman saya di dunia investasi khususnya pasar modal syariah. Kenapa bisa sampai gitu kan jauh-jauh fokus di pasar modal syariah? Ya mungkin Mas Arif seperti itu. Ya, mungkin untuk yang pertama karena jurusan kuliah saya fokus di bagian keuangan Mas Arif, sehingga dalam skripsi juga untuk pembahasannya tentang pasar modal syariah. Tetapi di situ masih belum menjalankan untuk kegiatan investasi ataupun trading di pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Jadi masih awam lah. Apalagi berjalannya waktu, banyak tren yang terjadi waktu pasar modal sedang turun-turunnya gitu kan, pandemi 2019 gitu kan. Di sana saya mencoba untuk melakukan investasi di salah satu perusahaan saham, dan alhamdulillah gitu kan, kesan pertamanya positif gitu kan, dapat cuan gitu kan, sehingga di situ mulai juga terdorong gitu kan, secara risiko tidak terukur juga, sehingga ikutanlah namanya FOMO, mencoba beberapa saham gorengan saham gorengan karena ikut teman gitu kan, lihat rekomendasi ini naiknya kenceng nih gitu kan, bisa 30%, bisa 35%, tanpa melakukan analisis, tanpa ikut belajar gitu kan, ikutlah gitu kan investasi secara ikut-ikutan itu, dan alhamdulillah Mas Arif rugi gitu kan rugi banyak gitu. Ya, oke. Tetapi ada penolong gitu kan, namanya organisasi gitu kan, atau lingkungan yang mendukung gitu. Ya mungkin teman-teman di sini dapat melakukan hal tersebut, jadi jangan sendiri gitu kan, atau mungkin dalam Islam berjamaah gitu kan, biar ada yang saling mengingatkan, biar ada yang saling support gitu kan, dan ada yang saling mengarahkan atau diskusi. Ya dulu saya ikut organisasi dan aktif juga di dalamnya, sering diskusi juga, sering melakukan kegiatan aktivitas untuk pasar modal khususnya, dan pada akhirnya berjalannya waktu mengenal namanya pasar modal syariah, Mas Arif. Ya mungkin kalau untuk ini sebagai wadah atau tempat yang cukup menarik pasar modal syariah ini, karena sudah difasilitasi dengan aturan, sudah difasilitasi dengan namanya screening gitu kan, dan itu secara otomatis akan menurunkan resiko dan berinvestasi, Mas Arif. Contohnya, mungkin dari segi pinjaman bunga, misalkan contoh, dalam saham-sahamnya sudah dibatasi gitu kan, berapa persen perusahaan ataupun saham yang dikategorikan sendiri. Nah, saat terjadinya krisis atau kenaikan suku bunga, secara perusahaan itu sudah dijaga gitu kan, secara risikonya, dan itu dilihat juga ke belakang indeks ICI ataupun JII itu stabil gitu kan dari indeks lainnya. Bikin saya trust untuk berinvestasi di pasar syariah bukan hanya karena ikut-ikutan, karena praktek juga di lapangan, Mas Syarif. Itulah bahasanya singkatnya perjalanan saya aktif berorganisasi, saya aktif investasi di pasar syariah, karena yang merasakan sendiri gitu kan, dan tentunya juga belajar terus menerus gitu kan. Seperti itu Mas Arif tentang kerja. Nah, kalau organisasi nih ya, tadi ya Mas Masal bilang banyak ikut organisasi, kemudian ikut komunitas segala macem. Nah ya, ini kan teman-teman juga harus hati-hati nih ya, gitu. Karena banyak komunitas-komunitas yang menyesatkan juga nih, gitu kan. Organisasi juga kadang-kadang malah merugikan pesertanya, gitu ya. Nah, itu gimana tuh pengalamannya dengan Mas Masal, apa namanya, menyaring lah, memfilter gitu ya organisasi atau komunitas yang diikuti itu seperti apa Mas? Oke, benar-benar Mas Arif. Dulu juga sempat mengalami juga, mungkin bukan organisasi, lebih ke media sosial yang dimana dia menawarkan keuntungan ataupun grup berbayar gitu kan,
dengan mengirimkan info-info seperti ini gitu kan. Tetapi di situ mengalami kerugian dan tidak ada tanggung jawab. Yaitu mungkin salah satu pengalaman saya, dan lebih berhati-hati juga untuk mendapatkan informasi yang valid, ya, informasi yang benar-benar menguntungkan, bukan menjebak, dan juga tempat ataupun organisasi yang menguntungkan juga, Mas Arif. Ya, mungkin salah satunya yang dilakukan saya yaitu dengan mengecek sumbernya terlebih dahulu gitu kan. Yang pertama, misalkan contoh dari segi organisasi, apakah organisasi tersebut sering mengadakan kegiatan acara dengan regulator gitu kan, dengan regulator, dan selanjutnya juga apakah organisasi tersebut melakukan kegiatan aktivitas seperti apa, ya, profit atau non profit itu dapat dicek juga. Misalkan kalau profit, benefitnya buat kita apa gitu kan, itu dapat dipertanyakan juga gitu kan. Itu dari segi organisasi, itu dapat dicek juga oleh teman-teman. Mungkin salah satunya dari pasar modal syariah ini menjembatani mungkin beberapa organisasi untuk bekerja sama mungkin dengan Mas Arif, ya, agar saling mengingatkan juga takutnya ada kesalahan dari SIG dan organisasi lainnya juga. Mungkin ini sangat penting diadakan live IG seperti ini, kolaborasi seperti ini. Dan yang terakhir mungkin tadi sedikit menyinggung juga tentang informasi, Mas Arif, yang biasanya saya cari tentang informasi ini karena suka menjebak gitu kan, Mas Arif. Ada beberapa informasi juga khususnya di pasar modal, banyak juga karena secara sentimen itu sangat menguntungkan untuk para investor atau trader yang akan masuk itu biasanya memerlukan informasi. Biasanya untuk informasi ini biasakan teman-teman mencari informasi dari sumber utama gitu kan, atau sumber yang pertama dulu. Ya, misalkan contoh dari laporan keuangannya secara langsung, ataupun dari IDX ataupun dari OJK. Usahakan mendapatkan informasi dari sumber yang pertama terlebih dahulu gitu kan. Selanjutnya agar mempermudah gitu kan kita untuk menganalisanya, silakan teman-teman menggunakan media sosial ataupun influencer ataupun analisis lain untuk mempermudah kita untuk menganalisis. Jadi untuk screening ini sangat penting, Mas Arif, karena jangan sampai kita terjebak juga gitu kan dan membuat kita kapok gitu kan, apalagi dengan menggunakan dana yang cukup besar gitu kan, dengan uang kuliah gitu ya, ataupun uang keluarga, itu sangat tidak disarankan gitu. Mungkin itu salah satu tahap ya untuk teman-teman berinvestasi, misalkan organisasinya, tempat belajarnya, informasinya itu terjamin juga. Tapi itu Mas Arif. Oke, sekarang juga udah ini ya, kalau mau ngecek nih misalnya ya, bergabung dalam suatu produk atau perusahaan gitu, itu bisa dicek dulu legalitasnya gitu ya. Apalagi di pasar modal ini sudah sangat mudah untuk ngeceknya gitu. Nggak cuma pasar modal, di industri keuangan secara umum ya, sangat mudah gitu. Jadi sekarang ada yang namanya kontak 157 tuh OJK tuh, itu sangat mudah tuh teman-teman untuk WA, sangat mau nanya ini produknya legal nggak sih gitu ya. Ini perusahaannya legal nggak sih, itu tinggal WhatsApp aja kalau nggak salah ada tuh 157 itu namanya kontak 157, teman-teman bisa cari tuh. Itu dengan mudah tinggal ketik produknya atau nama perusahaannya gitu ya, itu akan keluar gitu. Ini apa namanya legal, perusahaannya terdaftar di OJK misalnya, nanti izin di OJK misalnya, seperti itu gitu ya. Itu dengan sangat mudah. Jadi memang harus sangat hati-hati, apalagi sekarang arus informasi sangat cepat ya, dari manapun kita bisa dapat gitu ya. Jangan sampai apa namanya terjebak dengan iming-iming gitu ya, dengan iming-iming, ayo taruh dana 100.000 nanti jadi berapa gitu. Nah itu kan banyak tuh sekarang ya, Banyak gitu. Akun resmi A, akun resmi B lah gitu ya. Kadang banyak yang juga tuh, gitu. Dan pasar modal sendiri pun pernah tuh mengalami itu Mas, gitu ya. Akunnya bisa orang gitu kan buat akun titip dana gitu. Di Telegram khususnya yang banyak tuh ya. Makanya sebenarnya kita juga pasar modal tadi gitu. Mana ada kita tarik grup Telegram gitu. Nah itu teman-teman harus cek dulu tuh ya, harus cerdas lah dalam filter informasi yang masuk gitu ya. Iya betul Mas Arif. Iya.
Kalau teman-teman SG ini tertarik di pasar modal syariah gitu kan, syariah investor generation, Iya, betul. istilahnya ya, berarti kan pasar modal syariah itu menariknya apa sih Mas, kira-kira kok bisa tertarik di pasar modal syariah gitu? Tadi kan udah cerita juga ya, nggak ada bunga segala macam, tapi kira-kira selain itu ada nggak alasan khusus gitu? Kok bisa concernnya ke pasar modal syariah sih gitu? Nah itu. Betul betul, Mas Arif. Ya mungkin salah satu alasannya karena ya permintaan market juga, Mas Arif. Karena dari Hmm. SIG ini melihat peluang juga dari kondisi market untuk kedepannya, Mas Arif. Karena untuk anggota dari SIG ini kurang lebih 90%-nya juga itu aktif di dunia keuangan, khususnya perusahaan pasar modal dan lembaga lainnya gitu kan. Jadi membaca juga tentang risiko yang terjadi di generasi milenial ini karena kurang lebih yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Arif bahwa 80%-nya pasar modal dihuni oleh generasi milenial gitu kan. Yang dimana secara risiko ini sangat-sangat tinggi gitu kan. Apalagi kemarin sempat viral juga seperti yang penipuan gitu kan, binomo gitu kan. Sehingga itu memunculkan gitu kan tentang kegiatan syariahnya yang dimana syariah ini secara detail tuh ya menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan dari segi informasinya kita memilih salah satu instrumen investasi kita belajar secara jelas juga gitu kan, kenapa ini dikatakan syariah gitu kan, sumbernya dari mana, bagaimana cara pembeliannya dan bagaimana produknya gitu kan. Itu merupakan suatu kesempatan juga ya untuk teman-teman SIG khususnya untuk memudahkan juga ya yang dimana mungkin kalau diibaratkan ribet nih syariah gitu kan, pembukaan akunnya juga harus tanda tangan gitu kan, harus tunggu berapa bulan gitu kan. Ingin Oke. menghilangkan kata ribet tersebut mungkin Mas Arif dari SIG ini, Hmm. yang dimana ya untuk memudahkan juga atau menyelamatkan secara risiko mungkin rasionalnya risiko yang ada terjadi di pasar modal, karena secara permintaan teman-teman secara generasi milenial ini tingkat risiko cukup tinggi gitu kan. Banyak juga rekan-rekan teman yang melakukan investasi dengan full margin gitu kan, Mas Arif, dengan produk gorengan gitu kan. Wah, itu kayak Oke. ini kenapa seperti ini gitu kan, investasi trading gitu kan. Sehingga muncullah gitu kan keinginan ya ingin menjelaskan secara detail gitu kan bahwa ya pasar modal syariah, produk investasi syariah tuh sebenarnya menguntungkan gitu